lagi jagat hiburan diguncang kasus narkoba. Ya, hanya dalam hitungan hari pasca tertangkapnya Tora Sudiro, pihak Polres Jakarta Selatan kembali menggerebek dan menangkap artis pada tanggal 6 Agustus 2017 lalu. Dan mengejutkan, kali ini giliran penyanyi Marcelo Tahitu alias Elo yang ditangkap oleh pihak yang berwajib karena tertangkap tangan memiliki 2 paket narkoba jenis ganja. Tak ayal, sudah sejak hari Minggu lalu, Elo pun mengikuti jejak Tora Sudiro mendekam dalam tahanan narkoba Polres Jakarta Selatan. Ironisnya, penangkapan Elo bersama 2 orang temannya tersebut kabarnya dilakukan setelah melewati proses penyelidikan yang cukup lama hingga 1,5 bulan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Kejadian ini kan kurang lebih pada tanggal 6 Agustus, yaitu pada pukul 1 pagi. Penyelidikan ini sebenarnya sudah cukup lama, kurang lebih hampir 1,5 bulan. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya kami melakukan penggeledahan di satu tempat, di satu komplek rumah di Jalan Geria Kecapi, di Jagakarsa, di mana dari hasil penggeledahan kami mengamankan 3 orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Dan benar pada waktu kita lakukan penggeledahan, kita mendapatkan barang bukti ganja sebanyak 2 paket. Saudara DM dan saudara DMT kita tetapkan sebagai tersangka. Sementara saudara RGG kita kembalikan karena tidak terpenuhi unsur pelaku suatu tindak pidana dari narkoba. Oh bukan, jadi ia bukan berdua sama seseorang, artinya itu tidak sendirilah. Dia tidak sendiri, tapi bagaimana prosesnya kan tidak dalam kapasitas saya untuk menyampaikan, ya kan? Biar penyidik yang rilis besok, bagaimana polanya seperti apa, itu biar penyidik. Karena saya hanya menyampaikan tugas kami sebagai pengacara sudah selesai, sementara ini mendampingi dia sudah selesai, hanya kami fokus terhadap proses rehabilitasi. Mau tak mau, teka-teki baru pun mencuat. 1 bulan lebih diintai dan diselidiki sebelum ditangkap akibat kepemilikan ganja. Mungkinkah Elo telah lama menjadi TO alias target operasi polisi? Jika di hari tertangkapnya Tora Sudiro, Ikatan Manajer Artis Indonesia sempat mengungkap bahwa ada banyak selebriti yang konon telah menjadi target operasi polisi. Benarkah kala itu Elo salah satu artis yang telah menjadi target pihak Polres Jakarta Selatan? Sebagai Ketua Umum Ikatan Manajer Artis Indonesia, Imarindo memang sedang membuat program dengan Polres Jakarta Selatan mengenai sosialisasi anti narkoba terhadap para artis dan selebriti. Dan kemarin juga memang disebutkan oleh Ibu Kasat bahwa ada beberapa TO dari teman-teman artis ini gitu. Dan itu yang memprihatinkan gitu. Dan kemungkinan setelah ini masih ada nama-nama yang termasuk dalam list TO. Jadi kita tidak disebutkan nama-namanya, list artis yang menjadi TO itu, cuman ada beberapa yang terlihat lah. Jadi di TV itu terlihat dari ciri-cirinya sebagai pengguna ya, penggunaan itu kelihatan dari wajahnya, ciri-cirinya pihak kepolisian sudah tahu. Ya seperti pucat ya, terus juga gelisah, terus juga berat badan yang turun drastis, itu salah satu. Pangsa pasar di teman-teman artis ini cukup besar terus terang, karena tadi menjadi target pangsa pasar. Saya warning bahwa tolong ya di lingkungan Anda dengan teman-teman artis dan narkoba. Saya punya data, fakta petanya, jaringannya yang bekerja di lingkungan selebriti. Ya, sebelum saya melakukan langkah-langkah tindakan, tolong teman-teman yang menyelesaikan itu sendiri sebelum saya mengambil langkah tindakan. Fakta bahwa penyanyi Elo telah diam-diam diciduk oleh pihak yang berwajib pada tanggal 6 Agustus lalu akibat kepemilikan ganja tak pelak menambah panjang daftar rapot merah jagat selebriti yang diciduk dan tersandung hukum gara-gara barang haram narkoba. Dan kini nama Elo yang tak pernah tersandung masalah kini harus tercoreng jua akibat kepemilikan 2 paket ganja menyisakan tanya. Sejak kapan
putra penyanyi senior mendiang Diana Nasution itu mulai mengkonsumsi barang haram narkoba, mengawali karirnya di dunia musik dengan penampilan yang santun hingga sempat menjadi idola kaum hawa. Belakangan penampilan Elo sebagai selebriti pun mengalami perubahan drastis. Tubuhnya yang dulu berisi terlihat semakin kurus dan dipenuhi dengan goretan tato, lengkap dengan tatanan rambut gondrong serta kumis lebat. Mungkinkah perubahan Elo ini turut menyiratkan rahasia sejak kapan dan mengapa Elo mengkonsumsi narkoba? Ya, yang bersangkutan kalau dijawab sih belum lama, tapi ini masih dalam proses penyelidikan kita. Setelah ini kami yang akan dilakukan untuk melakukan pemeriksaan ataupun kegiatan asesmen medis yang akan kita lakukan untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan dari yang bersangkutan. Dan saat ini kita masih menunggu hasil asesmen medis tersebut untuk menjadi dasar bagi kami untuk melakukan rehabilitasi atau tidak. Kini Elo pun harus menanti nasib kepastian hukumnya lewat hasil asesmen yang uniknya masih dirahasiakan oleh pihak yang berwajib. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ada begitu banyak kesan tertutup di balik kasus Elo? Entahlah, yang jelas seolah ingin memberikan dukungan dalam diam. Aureli Moormans, kekasih Elo, rajin memasang status dan foto mesranya bersama Elo di sosial media. Tidak hanya memasang tulisan I love you always no matter what, Aureli juga mengunggah video kemesraan terakhirnya bersama Elo sebelum menyanyi solo tersebut diciduk polisi. Aureli terlihat direkam oleh Elo dengan latar belakang sedang berbelanja di sebuah toko perlengkapan rumah menjulang tanya. Mungkinkah kala itu Elo dan Aureli tengah berbelanja keperluan rumah? Benarkah sebelum ditangkap, Elo dan Aureli tengah mempersiapkan rumah baru untuk pernikahan mereka? Iya bang? Oh, lucu banget hari ini. Iya makasih. Oh my love. Kamu kenapa lucu? Karena I got it from my mama. Bye. Bye. Ya, kita terapkan ada pasal 111 dan juga 127. Itu ancaman hukumannya ya cukup berat. Ada ancaman minimalnya 4 tahun. Sekali lagi, Selo menyatakan mohon maaf sebesar-besarnya kepada fans terutama dan kepada rakyat Indonesia karena memang diakui dia sebagai selebriti. Saat ini dia tersandung masalah yang dia akan kembali lagi seperti lagunya itu kan, pergi untuk kembali. Sekarang dia pergi dulu mungkin ke RSKO gitu kan, dia akan kembali untuk menjadi Elo yang lebih baik. Prinsipnya sampai tadi sampaikan kepada kami bahwa Marcelo ingin sembuh. Karena proses hukum bukan satu-satunya solusi dalam kasus ini. Yang dia inginkan adalah sembuh dan dia bisa berkarir kembali sebagai artis. Jelang pernikahannya pada 12 Agustus esok, hari Kamis kemarin, Sesa Idris menggelar acara pengajian dan siraman. Air mata menjadi penghias suasana hikmat acara tersebut. Lantas seperti apakah keharuan yang mengalir di rumah kediaman orang tua Sesa? Mungkinkah tangis haru Sesa karena akan meninggalkan orang tuanya untuk tinggal di Amerika bersama Surya usai menikah nanti? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.